Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mikyalu mikyalul madinah wal waznu wazanatu makkata, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin al-alim al-ulama asy-syekh masyaikhana, dan kepada sahabat seperjuangan baik offline maupun online rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kesehatan kita, sehatan fil jasad wa sehatan fil ruh. Kita bisa ngaji, mensyukuri nikmat Allah, kita gunakan untuk takwa, memperdalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat ma'assalam selalu kita sanjungkan ke junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat offline maupun online rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan zakat. Yang kemarin membahas tentang zakat hewan ternak yang diumbar, bukan dirit. Sekarang membahas tentang zakatnya emas dan perak. Yang punya emas melebihi dari nisab sampai 100 gram, 200 gram, perak sampai ribuan gram, tolong dizakati. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Taubat ayat ke-34, di situ ancaman berat bagi orang yang menimbun hartanya terlebih-lebih emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah. Kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira bagi mereka siksa yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ketika mereka dibakar. Zuhuruhum junubuhum jidat wa zuhuruhum lambung. Hada makanastum, ini yang kamu timbun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita bahas wa ammal asmanu fasyai'ani. Adapun kata asman itu yang dimaksud adalah dua perkara ini, emas dan perak. Li ghairil madrubi, walaupun itu belum dicetak, emas murni, perak murni, ataupun sudah dicetak. Ada yang mengatakan kalau kata asman itu untuk emas dan perak yang belum dicetak. Sedangkan kata zahab wal fiddah itu yang sudah dicetak, yang sudah dimodifikasi
jadi anting-anting, jadi kalung, jadi perhiasan yang lain. Itu menggunakan dhahab wal fiddah. Sedangkan yang belum dikatakan asman. Tapi sebenarnya maknanya sama. Kenapa? Karena asman itu ada yang mengatakan isim tasniyah, tapi kalau saya lebih cenderung ini bukan isim tasniyah. Ini adalah isim ghairu munsharif, tambahan alif dan nun. Oke, kita bahas. Kalau dipasang al berarti munsharif ya. Ada syarat wajib mengeluarkan emas dan perak dizakatin dengan 5 persyaratan. Yang pertama Islam. Pokoknya ibadah itu yang pertama yang didahulukan pasti Islam. Yang kedua adalah huriyah, merdeka. Tidak statusnya budak. Baik budak mudabbar. Budak mudabbar itu adalah budak yang mana ketika sayyidnya atau tuannya meninggal, dia dikatakan merdeka. Atau budak muba'at. Maksudnya sebagian merdeka, sebagian budak. Ada budak mukatab, budak yang memerdekakan dirinya sendiri dengan mencicil harga yang sudah disepakati oleh sayyidnya, tuannya. Ini tentang budak. Yang wajib adalah orang merdeka. Yang ketiga adalah wa milkut tam, milik sempurna. Jangan sampai nanti harta emas dan perak tersebut sebagian miliknya orang lain. Dan yang keempat wan nisab, harus nisab, batas minimal zakat. Kita singgung sedikit, emas itu batasnya adalah 20 miskol. Kita nanti akan kupas secara mendetail. Kalau ukuran miskol kita kan nggak paham orang Indonesia. Kita tahunya adalah gram. Dan yang terakhir, yang kelima, wal haul, harus ada 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun, 1 hari saja, misalnya dia punya 100 gram emas, 50 gram dicuri oleh orang, kurang 1 hari aja, apakah wajib zakat? Nggak wajib zakat. Kalau statusnya seperti itu bagaimana? Ya dimulai dari awal lagi. Misalnya 364 hari, 1 hari lagi kan 1 tahun. Ternyata sebagian hartanya, emasnya 50 gram itu dicuri, kan masih 50. Maka dihitung awal lagi supaya dapat mengeluarkan zakat dari hari ke-635. Nanti diakhiri juga sama, 635. Jadi tahun kedua. Oke, yang belum paham silahkan bertanya. Kita kupas sekarang secara mendetail. Insya Allah ngaji nggak akan rugi. Dan ini sangat-sangatlah bermanfaat. Dan mudah-mudahan bisa menjadikan amal jariah. Kata Nabi kan, dan ini juga dinas di dalam Al-Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah ulama yang berdakwah tanpa minta upah, fahum muhtadun, mereka yang dapat hidayah. Nabi juga mengatakan ittabi'ul ulama, ikuti ulama, fa innahu siraju ummati, ulamaku adalah lampu umat. Kalau kita ingin cerah, ingin terang, harus ada yang kita ikuti, yaitu alim ulama yang menjadi warasatul anbiya. Oke, fi bayani nisabin dhahab wal fiddah wa ma yajib ikhrajuhu. Nisabnya emas dan perak dan kewajiban berapa persen yang wajib dikeluarkan. Kita baca satu-satu, ambil intinya saja. Wa nisabud dahabi ishruna misqalan.
nisab batas minimal zakatnya emas bila emas tersebut sudah mencapai 20 miskol. Ini biwasi Makkah, ukuran tanah suci Mekah. Indonesia pakainya gram. Yuk kita bahas. 1 miskol itu kalau kita kruskan ke gram itu sebanyak 4,24 gram. 4,24 gram. Dikalikan 20 miskol, totalnya berarti 84,8 gram. Biasanya orang Indonesia dibulatkan menjadi 85 gram. Zakatnya berapa persen? 1/4, 1/10. Wa fihi rub'ul usyur. Zakatnya 1/4, 1/10. Ya sama dengan 2,5%. Berarti kalau dia memiliki 85 gram, ya 2,5% dikali 85 gram, maka zakatnya setiap tahun kalau sudah mencapai ya 2,125 gram. Ya dihitunglah jamaah sahabat yang pandai matematika. Untuk perak, wa nisabul wariki, nisabnya perak bikasir ro, wariki, al-fiddatu bermakna perak. Mi'ata dirhamin, ada 200 dirham. Wa fiha rub'ul usyur, dan zakatnya juga 1/4, 1/10. Berapa sih? Yuk, 1/4, 1/10 sama dengan 2,5%. Sudah mencapai 200 dirham. Ukuran Indonesia dirham itu berapa? Masih tanda tanya besar. Kita kruskan ke gram. 1 gram perak kan 200 dirham. Kalau dihitung miskol 140 miskol. 1 gramnya itu 4,24 gram. Hampir sama ya. Maka totalnya 593,6 gram. Kami ulang. 1 gramnya itu kan 4,24 gram. 140 miskol dikali 4,24 gram. Totalnya adalah 593,6 gram. Kalau dibulatkan 595 gram. Zakatnya 2,5%. Berapa kalau ditotal? Zakat untuk dikeluarkan kalau sudah mencapai 595 gram, yang dikeluarkan adalah 14,875 gram. Oke? Fahim tuh? Apakah bisa diuangkan? Oke, nggak masalah. Kalau kita memang mumet, ini bagaimana nih? Ini sudah, maksudnya dia masih bentuk emas gelondongan atau masih utuh, belum didesain. Nah, nanti kalau dipotong-potong jelek emas tersebut. Lah lihat dulu harga emas. Harga emas ini di bulan September di Batam, kalau nggak salah itu 1 juta. Ada yang 1.200.000, ada yang 1.300.000, tergantung kualitas emas.
Tapi kemarin insya Allah kami dapat rezeki 5 gram dari guru SDIT Insan Harapan dari yayasan. 1 gramnya itu adalah 1 juta. Coba kita total ya. Kalau 1 tahun kita sudah memiliki 85 gram, berarti totalnya kalau 1 gram itu 1 juta, uang yang kita punya kalau dikuruskan ke rupiah adalah 85 juta. Bagaimana cara untuk mengeluarkan persenan? Ya, 2,5% dikali 85 juta. Berapa? Yuk kita total. 2,5% dikali 85 juta. Berarti kewajiban yang dikeluarkan adalah 2.125.000. Cek kebenarannya. Itu enggak harus 85 juta ya. Bisa jadi antum semuanya punya 100 gram. 100 gram. Berarti kalau dikeruskan ke rupiah adalah 100 juta. Bagaimana cara untuk mengeluarkan? Ya 2,5% dikali dengan 100 juta. Maka zakatnya per tahun adalah 2.500.000 rupiah. Kalau dia punya misalnya, ini misalnya ya, dia punya 500 gram, ya dikalikan. Jadi 500 gram, 1 gramnya 1 juta, berarti dia punya kalau di total keuangan 500 juta. Dikalikan 2,5%, dapatnya berapa? Itu gampang, sangat-sangat mudah. Perak juga sama. Kalau perak itu seperti ini. Tadi kan diglobalkan, dibulatkan, kalau kita punya 595 gram. 1 gramnya itu ada yang harganya 10.000, ada yang harganya 8.900. Kita lebih mudah 1 gram dari perak 10.000 ya. 10.000 dikali 595. Berapa yuk? Coba di total. Ada 5.950.000. Itu dikali 2,5%. Zakatnya hanya 148,7. 148.750 zakatnya ya. Ini kalau diuangkan. Perak itu murah kok. Nggak seperti emas. Emas itu mahal walaupun 20 miskol. Tapi kalau dikuruskan ke Indonesia itu sampai jutaan. Dan sedangkan perak yang kita pahami 200 dirham itu kalau dikuruskan ke Indonesia hanya 5.950.000 rupiah. Kelihatannya itu untuk penotalan mengeluarkan zakat. Tolong dipahami dengan seksama ya, biar enggak out fokus akhirnya salah persepsi. Nah sekarang bagaimana kalau emas tersebut digunakan untuk cincin untuk perempuan ya? Karena untuk laki-laki itu emas digunakan cincin, kalung, ataupun digunakan untuk anting-anting hukumnya haram. Saya ulang kembali ya, emas mutlak haram bagi laki-laki. Untuk perempuan halal aja. Kalau ada wanita dia lebay punya emas misalnya 1 kilo, dia gunakan semuanya. Ada yang dibuat kalung, ada yang dibuat sabuk, ada yang dibuat gelang dan sebagainya. Dipakai terus,
total dalam pemakaian dan diletakkan itu lebih banyak dipakai, maka tidak wajib zakat. Yang wajib zakat itu sebagai bahan simpanan. Tapi kalau sebagian disimpan, sebagian dipakai, dalam arti misalnya 365 hari, itu kan 1 tahun. Setengah tahun dipakai, setengah tahun disimpan. Wajib zakat enggak? Ada yang mengatakan wajib zakat, ada yang mengatakan enggak. Tapi saya lebih cenderung zakatin. Ingat, hartamu yang berupa emas dan perak itu akan menjadi bahan bara api di neraka. Mungkin di dunia kita nggak ngerasain, merasa wow, merasa sok. Ingat ya. Untuk perempuan, kalau untuk laki-laki perak nggak masalah ya, tapi jangan sampai israf. Israf itu berlebihan. Bahkan di sini di dalam kitab Iqna disunahkan memakai cincin dari perak. Karena Nabi Muhammad SAW juga memakai cincin yang terbuat dari perak. Ada yang mengatakan itu urfi, selama tidak berlebihan sah-sah aja. Ada yang mengatakan harus kurang dari 1 miskol. 1 miskol. 1 miskol ada berapa tadi? 4,24 gram. Ya, 1 miskol itu 4,24 gram. Kalau melebihi dari 4,24 gram, ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Yang bagus diletakkan di kanan atau kiri? Kanan kiri nggak masalah. Tapi sunnahnya itu jari, ini jari apa namanya? Jari kelingking ya, jari kelingking. Sunnahnya bukan jari manis ya. Sunnahnya itu dipakein di jari kelingking tangan kanan, bukan tangan kiri. Saya bacain supaya sahabat itu lebih paham tentang sunnahnya memakai cincin. Wa yahillu lirrajuli minal fiddati al-khatimu. Sunnah halal bagi laki-laki membuat cincin yang terbuat dari perak. Li'annahu, sebab Rasulullah SAW ittakhadha khatiman min fiddah, menjadikan cincin dari perak. Bal lubsuhu sunnatun, memakai cincin yang laki-laki ini ya. Kalau perempuan nggak dipertanyakan mau emas, mau cincin, mau 1 kintal digunakan untuk perhiasan, nggak ada masalah. Memang perempuan itu hiasan kok. Tapi ya, ingat, kejahatan itu karena ada peluang loh. Ada sesuatu yang menghirukan syahwat. Balubsuhu sunnatun, memakai itu sunnah. Akana fil yamin am fil yasar, baik itu di tangan kanan maupun tangan kiri, nggak masalah ya. Lakinil yaminu afdalu, tetapi tangan kanan itu lebih utama. Was sunnatu ayyujala al fiddu mimma yali kafai wala yukrahu lil. Dan disunahkan, masya Allah, untuk tangan kanan bagian jari-jari ini, jari kelingking, ya, lebih disunahkan. Masya Allah. Masya Allah. Kalau dia punya banyak misalnya, tadi kan israf nggak boleh. Dia punya cincin sampai 10 atau 50, tapi untuk gantian, bagaimana hukumnya? Nggak masalah. Hari ini cincin nomor 1, besok cincin nomor 2, sampai 50 hari itu cincinnya beda terus, nggak masalah. Tapi kalau dipakai sekaligus sampai tangan kakinya itu cincin semuanya, ya hukumnya malah israf. Israf itu haram. Kalau 5-5-nya dipakai semuanya makruh. Tapi kalau hanya 2 tidak masalah. Ya, yang namanya israf itu diharamkan. Walau takhadha ar-rajulu fi ghairil khimsir jaza ma'al karoha. Kalau diletakkan selain jari kelingking itu boleh, tapi makruh. Ya, ini ya yang dipakai ya, bukan jari ini. Oke, siap. Dan wakada
Dan tidak boleh lagi, kita harus paham nih, kalau emas digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, itu juga haram. Tadi kan emas haram untuk laki-laki ya. Tapi boleh ketika darurat, seperti gigi. Gigi putus. Sambungan kalau pakai besi pasti berkarat. Kalau perak juga kurang nyaman. Dan boleh ditambal dengan emas. Hidung misalnya terpotong, dan ini pernah dialami oleh para sahabat. Salah satu sahabat hidungnya itu patah dan ditambal dengan perak. Kata Nabi, tambahlah dengan emas. Ini saya nggak sembarangan ngomong ya, karena saya udah baca terlebih dahulu di sini. Ini saya bacain ya biar yakin. Kalau nggak yakin, bukalah kitab Iqna 192. Ini sudah jelas nih, boleh kita menambal memakai emas. Li'anna ba'da sahabat qutti'a anfuhu, sebagian sahabat itu pernah hidungnya itu putus. Fi ghazwatin, di dalam peperangan. Fatakhadha anfan min fiddatin, lalu diambil perak dijadikan hidung. Fa amarahu sallallahu alaihi wasallam ayatakhadhu min dahabin. Maka Rasulullah memerintahkan, menyarankan, pakailah emas. Karena emas itu enak. Dipakai itu enggak berkarat. Dan dipakai itu enggak sakit, nyaman. Sehingga diperbolehkan. Kalau bahkan jari-jari ketika putus, itu boleh ditambal dengan emas. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita akan berkelanjutan dalam pembahasan fikih sampai awal finish, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum. Ingat, emas dan perak yang wajib zakat. Sedangkan selain emas dan perak tidak wajib zakat, walaupun itu antik, walaupun itu bagus, seperti intan, mutiara, lu'lu', yakut. Karena tidak diwajibkan pada zaman Rasulullah SAW. Kita memberikan hukum itu sesuai dengan hukum Nabi Muhammad SAW dan kias para sahabat, para alim ulama yang notabene warasatul anbiya. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.